Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 2 DPR RI yang menilai P3K paruh waktu dapat menjadi solusi terhadap kepastian status bekerja pegawai honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus meyakini tidak akan ada PHK massal pegawai honorer jelang 28 November 2023. Ditemui di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen belum lama ini, Guspardi Gaus mengatakan Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang sama, yaitu tidak akan ada PHK massal terhadap jutaan pegawai honorer. Menurutnya DPR bersama pemerintah sudah menyiapkan formula terbaik untuk menata dan mengelola ASN melalui revisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Ada 3 golongan ASN yang diatur dalam RUU itu. Salah satunya adalah P3K paruh waktu yang dinilai dapat menjadi solusi terhadap kepastian status bekerja pegawai honorer. Untuk itu kami sedang melakukan pembahasan itu dengan mencari solusi di mana di dalam rancangan undang-undang yang kami sedang selesaikan itu menjadikan RUU ASN itu menjadi 3 level. Pertama, ASN itu terdiri dari PNS, kedua adalah P3K full time, yang ketiga adalah P3K part time paruh waktu. Sejauh ini DPR RI melalui Komisi 2 bersama pemerintah terus membahas penyelesaian terkait tenaga non-ASN yang jumlahnya meningkat hingga 2,3 juta orang. Pembahasan intensif dilakukan menyusul aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang akan menghapus tenaga non-ASN per 28 November 2023. Panji dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah, Komisi 7 DPR RI berharap Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan pelatihan khususnya terkait penulisan ilmiah. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan sebuah negara. Hal itu disampaikan dalam pertemuan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dihadiri Badan Riset dan Inovasi Nasional serta para akademisi perguruan tinggi IAIN. Pada kesempatan ini, Mukhtarudin mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk giat memberikan pelatihan, khususnya penulisan ilmiah sebagai metode peningkatan SDM masyarakat Kalimantan Tengah. Mengingat Kalimantan Tengah merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pengembangan kawasan ibu kota negara Nusantara. Kewajiban saya juga sebagai anggota DPR RI, kewajiban saya untuk mempersiapkan generasi-generasi muda Kalimantan Tengah yang nanti bisa lebih baik, lebih unggul ke depan, ya. Apalagi Kalimantan Tengah juga sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari pengembangan dari kawasan ibu kota negara. Jadi orang-orang Kalteng, anak muda Kalteng ya harus mempunyai kemampuan itu. Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Sasa Sofyan Munawar, menyambut positif komitmen DPR bersama BRIN dan akademisi dalam peningkatan SDM di Kalimantan Tengah. Hal itu sejalan dengan upaya memaksimalkan puncak bonus demografi Indonesia di tahun 2025. BRIN tentu punya kapasitas yang terbatas pada saat kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu di daerah. Ya, makanya sinergi ini sangat-sangat baik sehingga bisa terlaksana dengan cepat, dengan tepat. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal. Itu yang kami harapkan dan kami akan terus melakukan hal ini dalam rangka tadi sampaikan meningkatkan kompetensi daripada SDM dalam menghadapi tantangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengapresiasi sarana dan prasarana serta pelayanan di Terminal Tipe A Tingkir dan berharap terminal ini dikelola dengan baik. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI berharap adanya peningkatan pelayanan angkutan jalan bagi masyarakat di Terminal Tingkir agar para penumpang dapat merasa nyaman. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi Sarpras dan pelayanan terminal tipe A Tingkir dan berharap terminal ini dikelola dengan baik sehingga meningkatkan pelayanan angkutan jalan bagi masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku UMKM. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai secara fisik, sarana dan prasarana yang ada di Terminal Tingkir cukup bagus. Sudewo pun meminta dari segi pelayanan ditingkatkan. Terminal Tingkir ini secara fisik itu cukup bagus, tapi nanti dalam perjalanannya harus kita monitor, kita evaluasi, memberikan pelayanan yang bagus, para bis itu dan penumpangnya itu merasa nyaman atau tidak. Jadi hadirnya secara fisik itu harus kita evaluasi juga. Ini karena tujuan utamanya adalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap penumpang bis, bukan kepada para pengunjungnya. Selanjutnya, anggota Komisi 5 DPR RI Fadoli turut mengapresiasi hadirnya UMKM di area terminal, serta berharap kawasan Terminal Tingkir dapat dikelola secara maksimal agar tetap tertata dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekali pembangunan Tingkir ini dan karena bisa menampung kegiatan-kegiatan UMKM dan sebagainya, dan kemudian karena wilayah kawasan terminal cukup luas bisa menampung banyak bis dan juga banyak kendaraan. Dengan adanya ini maka parkir dan sebagainya bisa teratasi dengan baik sehingga tidak ada parkir di jalan-jalan. Saya memberikan apresiasi sama Menteri Perhubungan. Tentunya kami ucapkan terima kasih pada pemerintah Kota Salatiga maupun pemerintah Kabupaten Semarang. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna menekan beban biaya maskapai, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah beserta stakeholders melakukan studi bersama terkait pengendalian harga tiket pesawat dan mengoptimalkan utilisasi pesawat. Laju perekonomian Indonesia kian membaik pasca pandemi COVID-19. Komisi 5 DPR RI menilai fungsi pelayanan penerbangan di Indonesia perlu ditingkatkan, terutama terkait stabilisasi harga tiket pesawat, perluasan rute penerbangan, pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, dan pelayanan dari bandara-bandara yang tidak memiliki tata kelola optimal perlu dikaji ulang. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menyampaikan sebaiknya pemerintah dan stakeholder melakukan studi bersama terkait pengendalian harga tiket pesawat. Harga tiket yang tinggi itu juga akhirnya berdampak terhadap jumlah penumpang yang menurun. Jumlah penumpang yang menurun berdampak terhadap maskapai yang tidak optimal penggunaannya. Padahal yang kita kehendaki adalah pergerakan orang ini harus banyak dari satu daerah ke daerah yang lain, karena itulah trigger untuk menggerakkan perekonomian.
Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi meminta pemerintah melakukan kajian dan menutup Bandara Halim Perdana Kusuma yang dinilai belum memiliki tata kelola dan pelayanan yang baik hingga saat ini. Saya dengan sangat berat hati tadi menyampaikan untuk dikaji, untuk segera ditutup saja saya kira. Kenapa? Karena Halim tidak mencerminkan sebagai bandara yang ada di Jakarta, di mana ini adalah etalase bangsa, perputaran ekonomi, kemudian semua katakanlah pejabat dan segala macam itu ada di Jakarta kan. Nah, tadi saya minta itu kembalikan saja ke menjadi bandara militer atau PIP dan private jet barangkali dan helikopter. Adila dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI berharap pemerintah dapat memaksimalkan alokasi dana pendidikan dari APBN agar dapat membantu pembiayaan perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan alokasi dana pendidikan untuk melakukan program bantuan pembiayaan yang merata kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta. Dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, dilaporkan bahwa terdapat banyak peserta didik perguruan tinggi negeri dan swasta yang kesulitan melakukan pembayaran dan membutuhkan bantuan dari pemerintah. Untuk itu, anggota Komisi 10 Andreas Hugo Parera berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat memaksimalkan alokasi dana pendidikan guna menambah kuota Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah kepada mahasiswa. Nah, sehingga tadi kami juga minta supaya ada penambahan jatah, ya terutama pada kampus-kampus swasta yang benar-benar membutuhkan, atau di sini ada satu perguruan tinggi atau politeknik Banyuwangi yang adalah PTN yang ya sedang dalam proses mengurus meningkatkan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, juga beberapa perguruan tinggi swasta lainnya. Nah, semoga dengan usulan-usulan ini bisa bisa di-endorse oleh Kemdikbud untuk meningkatkan dana pembiayaan untuk perguruan tinggi swasta di sini. Selain permasalahan kuota Kartu Indonesia Pintar, Andreas Hugo juga menggarisbawahi belum adanya alokasi biaya operasional sekolah untuk perguruan tinggi swasta dari Kemendikbud. Diharapkan akan ada maksimalisasi dana pendidikan dari APBN yang dapat membantu pembiayaan perguruan tinggi negeri dan swasta. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada 5 hingga 11 Agustus mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Pemirsa, menjadi tuan rumah AIPA ke-44 ini menjadi kesempatan Indonesia, dan DPR RI juga menilai ini Indonesia bisa berkesempatan untuk ikut berkontribusi dalam perdamaian dan juga kesejahteraan di kawasan ASEAN. Dan pemirsa, AIPA ini diharapkan menjadi forum parlemen regional sehingga setiap anggotanya dapat berdialog dan merangkul keberagaman demi perwujudan perdamaian dan kesejahteraan. Dan kita akan ketahui informasi selengkapnya pemirsa, simak dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 pada 5 hingga 11 Agustus 2023. Acara ini diadakan di tengah-tengah masa ketidakpastian dan perubahan dinamis baik di kawasan ASEAN maupun di dunia. Menjadi tuan rumah AIPA ke-44 adalah kesempatan berharga bagi Indonesia untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ini. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan. Kawasan Asia Tenggara telah menjadi contoh sukses dari kerjasama regional dalam mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk kawasan, peran AIPA memiliki arti yang sangat penting. Sebagai forum parlemen regional, AIPA berusaha untuk menciptakan sinergi di antara negara-negara anggotanya, mendorong dialog dan kerjasama yang inklusif, dan merangkul nilai-nilai keberagaman untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi Indonesia sudah menjadi ketua 7 kali, dan momentum ini menurut saya momentum penting karena momentum ini adalah setelah COVID-19 tantangan global kemarin kita menjadi ketua kembali, dan tentu memang sangat penting. Yang pertama adalah dengan banyaknya challenging time ya sekarang, tantangan global baik terjadinya konflik, isu-isu konflik, juga menyangkut isu kemanusiaan yang demokrasi. Indonesia di kawasan ASEAN kita punya situasi di Myanmar. Secara global memang ada perang Ukraina dan Rusia, belum lagi isu-isu lain yang menyangkut climate change, isu-isu lain yang menyangkut bagaimana komitmen terhadap green economy yang tadi saya sampaikan, ini justru berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Ide-ide penting terkait pemanasan global, ekonomi hijau, dan perdamaian di Myanmar nantinya harus diungkapkan secara sistematis dan terintegrasi agar dunia bisa memahami dan mendukung niat baik Indonesia. Bapak tadi secara sistematis menyebut integrasikan harmoni lewat people, planet, dan prosperity 3. Nah, ini memang merupakan dasar daripada ketahanan nasional Indonesia. Dan saya berharap mari kita dukung bersama, dan tentunya dalam lingkungan Indonesia yang stabil, yang berkelanjutan, yang akur semua ya. Dan kalau kita mau mengubah Indonesia, mengubah dunia, saatnya sekarang lewat AIPA ini, dan AIPA ini dapat juga digunakan sebagai corong tidak resmi dari pemerintah Indonesia. Sebelum kita memiliki ide yang benar-benar solid, AIPA itulah diuji cobakan. Kasus Myanmar, kasus SDG ya Pak ya, kasus kerusakan lingkungan, climate change, kemudian kesenjangan ekonomi. Itu mohon Pak, ide-ide Bapak yang luar biasa itu disistematiskan lagi sehingga dimengerti oleh berbagai kalangan di luar negeri. Dan ini untuk kemenangan kita semua. Algor Indonesia. Perdamaian dan kesejahteraan memiliki kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik di suatu masyarakat adalah pondasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
ketika masyarakat merasa aman, memiliki akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, maka kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan akan lebih rendah. Begitu pula ketika suatu wilayah atau negara mencapai perdamaian, usaha pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesejahteraan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Persiapan menjadi tuan rumah AIPA ke-44 adalah momen yang penting bagi Indonesia untuk mengukuhkan komitmennya dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Dengan kerjasama yang kuat dan fokus pada isu-isu krusial, AIPA ke-44 dapat menjadi momentum untuk mendorong kawasan ini menuju masa depan yang lebih harmonis dan berdaya saing. Dan pemirsa, kali ini kami akan membahas terkait dengan pameran pelukis nih, yaitu pameran pelukis Vincent van Gogh yang bertajuk Van Gogh Live. Dan bagi pemirsa yang belum mengetahuinya, pameran ini merupakan pameran legendaris dunia yang menghadirkan pengalaman multi indera yang paling banyak dikunjungi di dunia. Penasaran sih ya, karena mungkin nggak semua kita familiar dengan pameran lukisan yang satu ini. Tapi kabar baiknya nih pemirsa, pameran tersebut ini sudah hadir di Indonesia mulai dari 7 Juli yang lalu, masih ada hingga 9 Oktober mendatang di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Tentu kita penasaran bagaimana? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, kami tadi sudah membahas terkait dengan pameran lukisan Van Gogh dan melansir dari laman resminya, eksibisi pelukis asal Belanda ini telah dikunjungi oleh lebih dari 8,5 juta lebih pengunjung dari 80 kota di dunia.
Nah pemirsa, Van Gogh Alive ini menjadi pameran seni digital yang mengisahkan lika-liku kehidupan dan juga karya-karya Van Gogh. Nah kisahnya ini ditayangkan melalui musik dan juga gambar animasi yang tentunya terlihat hidup dan interaktif. Dan tentu ini berbeda dari pameran lukisan pada umumnya nih Elisa dan juga pemirsa, karena Van Gogh Alive ini menghadirkan pengalaman yang unik dan akan membuat para pengunjung seolah sedang masuk ke dalam kehidupan sang maestro. Gimana sih, kita penasaran ya tentunya bagaimana, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan selengkapnya pemirsa tentang pameran pelukis Vincent van Gogh bertajuk Van Gogh Alive pada segmen tips, informasi dan tips untuk Anda. Vincent van Gogh adalah salah satu pelukis paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni di dunia. Karya-karyanya seperti Bunga Matahari, Teras Cafe di Malam Hari, dan Malam Berbintang menjadi ikonik dan menginspirasi banyak seniman lainnya. Namun, di balik keindahan lukisan-lukisannya, tersimpan kisah tragis tentang perjuangan, penolakan, dan penyakit mental yang dialaminya sepanjang hidupnya. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasanya dalam dunia seni, pameran Van Gogh Alive hadir di Jakarta, tepatnya di Mall Taman Anggrek, mulai dari 7 Juli hingga 9 Oktober 2023. Pameran ini menawarkan pengalaman imersif 360 derajat, yang memungkinkan pengunjung menyaksikan karya-karya Van Gogh dengan detail yang luar biasa. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan suara-suara dan musik yang terinspirasi dari mahakarya Van Gogh. Pameran ini merupakan pameran yang telah menarik 8 juta lebih pengunjung di seluruh dunia dan telah mampir di lebih dari 80 kota. Pameran ini menggunakan teknologi mutakhir untuk menampilkan lebih dari 3.000 lukisan Van Gogh dalam skala besar, menciptakan tampilan mendebarkan yang memenuhi layar raksasa, dinding, kolom, langit-langit, dan bahkan lantai. Pengunjung akan merasakan seolah-olah berada di dalam lukisan Van Gogh dan melihat dunia melalui mata sang maestro. Selain itu, pameran ini juga memberikan informasi tentang sejarah hidup Van Gogh dan mengapa dia sangat populer di dunia seni. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang Van Gogh yang bisa Anda ketahui. Van Gogh lahir pada 30 Maret 1853 di Zundert, Belanda, dari keluarga pendeta dan pedagang seni. Dia memiliki 6 saudara kandung, termasuk adiknya Theo yang menjadi sahabat dan pendukung utamanya sepanjang hidupnya. Van Gogh belum menjadi seniman sampai usia 27 tahun. Sebelumnya, dia pernah bekerja sebagai guru, penjual buku, asisten pendeta, dan pedagang seni. Dia mulai belajar melukis secara otodidak dan kemudian mendapat bimbingan dari beberapa seniman lainnya. Van Gogh memiliki gaya melukis yang unik dan revolusioner. Dia menggunakan sapuan kuas yang dramatis, warna-warna cerah, dan kontras yang kuat untuk menggambarkan emosi, suasana hati, dan cahaya. Dia juga sering melukis objek-objek sederhana seperti bunga, pohon, ladang gandum, dan potret diri. Van Gogh sangat produktif dalam berkarya. Dalam kurun waktu 10 tahun, dia berhasil menciptakan sebanyak 2.100 karya seni, termasuk 900 lukisan minyak dan lebih dari 1.000 sketsa. Namun kabarnya, ia hanya berhasil menjual 1 lukisan selama hidupnya. Van Gogh menderita penyakit mental yang tidak diketahui secara pasti. Beberapa ahli menduga dia menderita epilepsi temporal lobus, bipolar disorder, atau skizofrenia. Dia sering mengalami depresi, halusinasi, dan perilaku kekerasan. Pada tahun 1888, dia memotong sebagian telinga kirinya setelah bertengkar dengan temannya Paul Gauguin. Pemirsa, Van Gogh meninggal pada 29 Juli 1890 di Prancis akibat luka tembak yang diduga dilakukannya sendiri. Adiknya Theo meninggal 6 bulan kemudian dan mereka dimakamkan berdampingan. Karya-karyanya mulai mendapat pengakuan dan popularitas setelah kematian mereka berkat usaha istri Theo, Johanna, yang mempromosikan dan menjual lukisan-lukisan Van Gogh. Pameran Van Gogh Alive yang kali ini mampir ke Indonesia adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi para pencinta seni dan penggemar Van Gogh. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan karya dan kehidupan Van Gogh dengan cara yang berbeda dan menakjubkan.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.